Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mediani Ramudengana dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kanjuruhan Malang akan mempresentasikan teori graf dari materi Longest-Path and Tabular Methods. Oke, kita lanjut saja. Kita akan mempelajari tentang pengertian Longest-Path. Lintasan terpanjang atau longest-path adalah lintasan dengan panjang maksimum dalam sebuah graf. Oke, kita di sini sudah mempunyai dua titik. Nah, untuk menghubungkan titik A ke titik B, kita membutuhkan sebuah garis dan akan menghasilkan sebuah garis. Nah, ini dikatakan terhubung. Oke, kita lanjut. Ya, dalam sebuah graf kita sudah mempelajari yaitu ada V sama E. Nah, V itu ada V1, V2, V3 sampai Vn. Dan E itu ada E1, E2, E3, dan En. Oke, sekarang kita ada V1, V2, V3, dan V4. Nah, kita akan menentukan vertex dan sikel. Oke, pada saat ini kita akan menentukan vertexnya dulu ya. Oke, vertexnya itu ada V1, V2, V3, V4, sama V2. Kenapa V2 itu double? Soalnya dalam peraturan simpul boleh berulang. Oke, jadi tidak ada masalah. Dan sikel itu V1, V2, V3, V4, simpul tidak berulang. Nah, ya kita sudah melihat perbedaannya, yaitu kalau vertex bisa berulang, kalau sikel tidak bisa berulang. Oke, kita akan mempelajari dua lintasan, yaitu lintasan terbuka dan tertutup. Oke, saya akan menjelaskan tentang lintasan terbuka dan tertutup. Langsung saja, lintasan terbuka adalah suatu pengambilan lintasan pengukuran yang dimulai dari titik awal yang diikatkan dengan titik pasti dan lintasan pengukuran diakhiri dengan tidak kembali ke titik awal. Oke, lintasan tertutup adalah suatu pengukuran di mana titik akhir pengukuran berimpit dengan titik awal pengukuran yang terikat dengan titik pasti. Oke, kita akan mempelajari tentang lintasan terpanjang. Oke, di sini kita sudah memiliki suatu graf. Kita mau misalkan kita akan menuju kota T dari kota S. Dari graf terlihat bahwa untuk menuju kota T dari kota S, kita harus melewati kota A, B, C, dan D. Dan kita lihat apabila kita yang pertama memilih dari kota S ke kota A, maka jarak yang ditempuh adalah 7. Memilih kota S ke kota A itu ada jaraknya 7. Oke. Yang kedua, memilih kota B sebagai kota yang akan dilewati, maka jarak yang ditempuh adalah, ini B, yang kita tempuh adalah 4, dan C itu ada 9. Nah, ini 9, dan D adalah 7. Oke, dari kota di atas, kota C adalah lintasan yang terpanjang dari kota yang lain. Oke, yang paling tinggi itu adalah C, karena nilainya itu 9. Sedangkan kota B dan kota D dan kota A itu masih kurang nilainya. Gitu. Jadi yang tertinggi adalah
kota C dan terjauh gitu. Oke, yang pertama dari kota S ke kota A, lalu kota S ke kota A, lalu ke kota T, itu nilainya jadi 7 ditambah 6 sama dengan 13. Oke. 7 tambah 6 7 tambah 6 sama dengan 13. Oke. Dari kota S, ya, kota S ke kota B itu 4. Nah, dari kota B ke kota A itu 1 ya. Jadi 4 tambah 1, 5. Terus dari kota A ke kota T itu 6. Jadi 4 tambah 1, 5. 5 tambah 6 itu 11. Oke. Yang berikutnya dari kota S. Nah, kita mulai dari kota S lagi. Dari kota S ke kota B itu jaraknya 4. Terus dari B ke C itu 3. 7 ya. 4 tambah 3, 7. Terus dari C ke E. Dari C ke T maksudnya. Sorry. Dari C ke T itu 3. Jadi 4 tambah 3 tambah 3 itu 10. Oke. Iya. Dari S ke C itu S ke C itu 9. Oke. Dan C ke T itu 3. Jadi 9 tambah 3 itu 12. Oke. Dari kota S ke D. Nah, dari kota S ke D itu ada 7 ya. 7. Terus dari D ke C 7 ditambah 1 itu 8. Nah, dari C ke T itu 3 ya. Jadi 7 tambah 1 tambah 3 itu 11. Jadi masih ya 11. Nah, yang terakhir lintasan itu dari kota S ke kota D itu nilainya 7. Terus dari kota D ini ke kota T itu 4. Jadi panjang yang dibutuhkan 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, dari perhitungan yang telah kita hitung tadi, jadi dari kota S ke kota T adalah 13, yaitu kota S melewati kota A lalu ke kota T. Nah, yang paling terpanjang, lintasan paling terpanjang adalah 13. Dari kota S melewati kota A, kota S melewati kota A, melewati kota dan sampai ke kota T. Oke, kita sudah menemukan untuk lintasan terpanjangnya. Oke, nah kita akan lanjut. Ya, untuk penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pengantaran paket.
Nah, petugas pengantar paket akan mengantar paket tersebut terlebih dahulu ke tempat yang terjauh dan yang terakhir-akhir mengantar ke tempat yang terdekat. Nah, itu yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita implementasikan dalam setiap hidup sehari-hari. Oke, kesimpulan, lintasan terpanjang adalah lintasan dengan panjang maksimal. Untuk mencari lintasan tersebut, kita dapat mencari dengan cara tabel atau tabular method. Dalam mencari lintasan terpanjang tersebut, kita harus mempunyai landasan atau paham tentang teori, tentang graf, lintasan, graf berarah dan berbobot, serta menganggap bahwasannya graf yang akan kita cari panjang lintasannya adalah graf yang tidak mempunyai sikel, karena kalau kita beranggapan sebaliknya kita akan mengitari sikel tersebut sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.